Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya berada di Tangkuban Perahu bersama dengan owner Bali Fun Trans, Bapak I Gede Susila Asmara. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi Rencar, kemudian Car Wash juga memiliki bisnis di tengah pandemi COVID-19. Apakah masih tetap berjalan seperti biasanya? Mari kita sapa Pak Susila. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Baik ya. Jadi gimana Pak kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang bisnisnya banyak ya Pak ya? Ada kita terjun di beberapa pelayanan jasa, ada transportasi. Kebetulan untuk menunjang transportasi itu juga kita membuat usaha pencucian mobil. Di samping juga beberapa tempat tempat yang di satu tempat dengan menunjang aktivitas selain yang sudah kita punya. Salah satunya kita juga ada usaha kuliner, salah satunya itu berupa minuman boba. Ya, yang saat ini sedang ngetren ya Pak ya? Iya, betul. Ya, kemudian Bali Fun Trans, kalau kita melihat kurang lebih 8 bulan yang kita ada merasakan dampak dari pandemi COVID-19, tentunya kan sangat terdampak ya Pak? Betul sekali. Secara global penurunan berapa persen Pak? Dari presentasi yang kita lihat, dari mulai bulan Maret ya kurang lebih, hampir 80% sih penurunan. 80%. Ya, tapi di sisi lain ya setengahnya kita masih bisa berusaha untuk bertahan. Masih bisa bertahan. Ada nggak Pak strategi-strategi untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini? Pasti dari musibah yang terjadi dengan adanya COVID ini, kita punya trik-trik khususnya untuk pencucian mobil. Kita bikin program kunjungan 5 kali dengan gratis 1 kali. Dan beberapa ada fasilitas tambahan. Pada umumnya kan cucian mobil itu dari pencucian sampai pengiringan. Dan kita punya program baru namanya Fogging Cars. Fogging Cars. Tujuannya dengan situasi COVID seperti ini, harapan kita fasilitas yang kita sediakan supaya terbebas dari namanya virus. Maka dari itu saya punya program Fogging Car. Manfaatnya adalah untuk membasmi virus-virus khususnya yang ada di dalam mobil di interior mobil, untuk kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Dan mencegah juga ya Pak untuk penyebaran virus ini ya. Betul. Nah itu dikasih ke customer-nya gratis atau bagaimana? Pasti ada kena charge ya? Kena tambahan karena itu kan menyangkut masalah ada biaya penambahan aroma minyak pewanginya, dan itu harganya juga lumayan kompetitif lah, sesuai dengan gini, masih bisa terjangkau. Nah tadi untuk car wash-nya Pak ya, ada buat promo, udah jadi promo ini ada karena di tengah pandemi seperti ini Pak ya. Betul. Jadi mencuci mobil 5 kali bisa dapatkan free satu kali mencuci mobil. Nah sebelum pandemi artinya promo ini belum dijalankan Pak ya? Di awal pada saat kita baru buka sekitar 2 tahun yang lalu, memang kita punya program sama seperti kunjungan 5 kali free sekali, tapi karena permintaannya lumayan, akhirnya program itu kita berhentikan. Setelah terjadinya COVID ini, kita memulai lagi dengan program di saat kita baru buka, dengan kunjungan 5 kali free 1 kali. Artinya memang itu salah satu strategi, karena saat ini pun masih banyak tempat untuk cuci mobil ya Pak. Betul. Kompetitornya banyak ya. Iya, di samping itu jujur aja dari beberapa tempat yang ada di Bali, saya lihat cuman beberapa aja yang punya tempat dengan ruang tunggu yang comfortable. Itu salah satu trik kita di Bali Fun Car Wash. Bagaimana kita menyediakan tempat ruang tunggu buat pelanggan di saat dia menunggu mobilnya dicuci, dengan ruang tunggu yang comfortable, yang nyaman. Jadi ruang tunggunya ber-AC sehingga yang menunggu juga nyaman. Betul. Dan juga di sana juga ada boba juga Pak ya. Jadi sambil menunggu sambil menikmati boba itu. Ada beberapa fasilitas yang selain boba, ada juga kita jual kentang goreng, menu-menu ringan Pak ya. Menunggu
Jadi si pelanggan juga tidak merasa jenuh untuk menunggu. Betul, karena mencuci mobil kan lumayan lama ya, Pak. Untuk di samping juga, mohon maaf Pak Dewi, ada tambahan lagi satu. Kita juga menyediakan free wifi. Free wifi juga. Betul. Ya, jadi memberikan kenyamanan ya, servis yang sangat luar biasa ketika pemirsa ingin mencuci mobil di Bali Van Car Wash ya. Betul. Nah, kemudian untuk transnya Pak, ini kan sudah sejak lama ya Pak. Sejak kapan? Kita mulai terjun karena saya basicnya kan di pariwisata dulu. Saya dulu mantan hotel, ada sekitar 8 tahun. Setelah itu melihat potensi yang ada, akhirnya saya dengan yang masih ada hubungan, saya belajar untuk menekuni di transportasi. Dengan menyediakan beberapa fasilitas kendaraan, baik itu yang berupa city car, ada yang minibus, city car itu ada yang manual, ada juga yang matic. Dengan pelayanan ada yang memakai supir, ada juga yang lepas kunci. Artinya sudah sejak kapan tuh Pak? Itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. 15 tahun, jadi sudah 15 tahun bergerak di bidang transportasi ini Pak. Nah, tentunya pandemi COVID-19 ini memukul kita semua. Betul jadi, sekali. Yang biasanya mungkin banyak ya Pak ya, yang rent-car itu hampir kewalahan mungkin ya. Saat ini biasanya yang nyewa domestik atau tamu mancanegara Pak? Sesuai dengan pengalaman kita, memang pada saat normal itu memang beberapa, khususnya dalam high season kita memang kadang-kadang sering fully book, tapi dengan adanya COVID ini sangat terasa sekali, dan saya bisa presentasikan hampir 80% penurunan, tapi kita khususnya di Bali Van Trans punya kiat-kiat khusus. Ya, apa itu Pak? Salah satunya mungkin peningkatan pelayanan dengan dengan mungkin harga agak sedikit kompetitif turun lah. Serta kita mempromosikan lewat media sosial, khususnya tamu-tamu ekspatriat yang masih berada di Bali, dan pada umumnya tamu-tamu domestik melalui Facebook, Instagram, Astungkare. Sampai saat ini walaupun volume turun, tapi kita masih bisa bertahan. Ya, itu penting Pak, karena memang di tengah pandemi saat ini strategi untuk bertahan itu sangat penting. Karena mungkin sebelum pandemi profit oriented ya Pak ya, tapi untuk saat ini bagaimana tetap bisa jalan operasional gitu kan. Nah, kemudian untuk karyawan bagaimana Pak, sempatnya mereka dirumahkan itu? Untuk saat ini karyawan saya dulu waktu saat normal lumayan, tapi dengan situasi yang seperti ini mungkin kita perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan untuk sementara waktu, dan beberapa aja yang kita bisa pertahankan sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Artinya memang untuk menjaga operasional juga ya Pak ya. Betul. Nanti mungkin ketika normal bisa diajak kembali untuk sama-sama bisa bekerja dan memberikan servis yang terbaik tentunya Pak ya. Tadi kan pelayanan sudah maksimal, kemudian kualitas juga bisa harus dijaga juga. Betul. Ya, sehingga customer yang ingin mengunjungi ini pun juga merasakan kenyamanan. Nah, kemudian saat ini tengah pandemi penting untuk menerapkan namanya protokol kesehatan Pak, sehingga orang yang ingin mengunjungi car wash ataupun yang mau rent car itu merasa aman. Apakah sudah diterapkan Pak prokesnya Pak? Betul. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah, pasti kita mengikuti dan mentaati. Dan kita di Bali Van Car Wash, kita menyediakan tempat pencucian tangan, terus hand sanitizer, dan kita juga kadang memberikan kalau ada pengunjung yang tidak pakai masker, kita juga menyediakan memberikan fasilitas masker free. Free ya. Ya, artinya memang protokol kesehatan sudah diterapkan, jadi pemirsa yang ingin berkunjung ya, mau mencuci mobil di Van Car Wash ini juga tidak perlu khawatir gitu, karena memang dari pihak yang bersangkutan juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Ya, kemudian Pak, tadi kan juga sudah memberikan special price ya, untuk transportasinya, untuk rent car-nya, kemudian juga sudah ada fasilitas tambahan untuk car wash-nya, kemudian promosi-promosi tentunya digencarkan ya Pak ya, di sosial media. Tapi sejauh ini lebih banyak masuk dari sosial media ya Pak ya, untuk order gitu. Iya betul. Selain juga tamu-tamu
khususnya tamu domestik langganan kita dulu yang masih juga memakai fasilitas itu. Ya. Kemudian Pak, mungkin ada kurang lebih 8 bulan pandemi dan tamu mancanegara juga sudah kembali kepada negaranya masing-masing. Saat ini mungkin kita bisa memanfaatkan tamu domestik. Tamu domestik. Jadi saat ini Bu sudah memberikan promo-promo kepada tamu domestik Pak untuk renkarnya mungkin. Pasti, yang jelas pelayanan kita tetap menjadi prioritas. Untuk harga mungkin kita bisa menurunkan sedikit. Yang penting sama-sama jalan ya Pak. Ya, motivasi kita tetap customer itu tetap menjadi prioritas. Ya. Kalau yang terbanyak itu untuk penyewaannya itu ada di lokal Bali saja atau ada sampai keluar Bali Pak? Untuk Bali Fantrans kita kebanyakan untuk saat ini pada saat pandemik ini Astungkara kita punya relasi beberapa tamu-tamu mancanegara, tamu ekspatriat yang masih tinggal di Bali. Nah, kebetulan kita juga ikut di komunitas itu, ada beberapa yang masih memakai sarana kita. Selain itu khususnya tamu domestik udah pasti. Udah pasti. Cuman ya sesuai dengan ini situasi sekarang volumenya itu memang agak berkurang. Volumenya berkurang ya. Mungkin kedepannya kita akan seiring berjalan waktunya kan juga sudah memasuki new normal. Betul. Aktivitas masyarakat juga sudah kembali. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita juga akan bisa membalikan seperti sedia kala. Betul. Nah Pak, mungkin ada harapan kepada pemerintah di tengah pandemi seperti ini. Kita tentunya di Bali sendiri berharap sangat besar ya kepada pariwisata. Mungkin ada Pak harapan kepada pemerintah? Harapan kita terhadap pemerintah karena jujur aja Bali ini kan 90% itu tergantung dari pariwisata. Bagaimana kita sebagai pelaku pariwisata berharap supaya pemerintah betul-betul concern memberikan perhatian khususnya di bidang pariwisata, baik itu promosi pariwisata, walaupun dalam situasi COVID seperti ini, program-program yang kaitannya dengan pariwisata harus tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti COVID ini cepat berlalu dan harapan saya ke depan nanti setelah jadinya normal, baik semua fasilitas, penunjang dan segala macam serta keamanan itu jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Mungkin saat ini di tengah pandemi ini waktunya untuk maintenance ya Pak ya, untuk merawat fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya mungkin tidak sempat karena membudaknya pengunjung. Nah saat ini kan tentu ada waktu, space untuk memperbaiki fasilitas itu. Tentu kita harapan semua orang ya Pak ya. Betul, karena kalau bagi saya tuh sebagai pengusaha tetap punya perasaan optimis. Betul. Di balik musibah ini pasti ada berkah ada manfaat. Ya. Ya Pak. Ya, jadi Pak Susila, jadi tadi bisnisnya kan banyak ada fun, trans, kemudian ada car wash juga, kemudian ada tempat tunggu yang ada bobanya juga bisa menikmati. Kemudian bagaimana Pak tetap bisa semangat optimis? Jadi selama pandemi ini kita terus buka ya Pak ya? Kita terus beroperasional ya? Walaupun dengan situasi yang kurang menentu, tapi dalam situasi seperti ini harapan itu tetap semangat, harus tetap ya. Dan Astungkara dengan selama 8 bulan ini ya mungkin kita enggak berharap terlalu banyak ya. Paling tidak dengan kita bisa bertahan itu juga sudah kita syukuri ya. Betul. Artinya terus tetap optimis ya Pak ya. Optimis. Tetap optimis dan terus bergerak karena di tengah pandemi ini memang kreativitas perlu juga untuk tetap dijalankan. Ya, yang jelas saya tetap optimis. Itu tidak boleh pudar karena bagaimanapun suatu saat semua situasi ini pasti akan ada akhirnya. Iya, betul ya. Baik Pak Susila, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Semoga kita bisa melewati pandemi ini. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Gede Susila Asmara, owner dari Bali Fantrans. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.